Kita mulai ya, Pak Nathan ya. Ya, ini selamat sore Pak Elvis. Baik, selamat sore Pak Yonatan. Apa kabarnya Pak Yonatan? Halo Pak Yonatan. Mic-nya. Apa kabarnya Pak Yonatan sore hari ini? Ya, baik Elvis. Baik Pak Yonatan. Jadi bagaimana dengan janji kita baru-baru ya Pak Yonatan, katanya kita mau bertemu dan syukur sore ini kita bisa bertemu. Saya sudah Pak Elvis. Halo? Baik Pak Yonatan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Iya, seperti acuan yang sudah disampaikan oleh Bapak fasilitator kita. Jadi ini hari mungkin kita berdiskusi berperan sebagai coach dan coach ya. Ya, baru-baru kan sesi praktek. Hari ini sesi latihan. Hari ini kita praktek. Jadi kita mulai. Latihan ini nanti langsung direkam. Ini langsung direkam ini. Ini sudah direkamin. Jadi kita tidak latihan lagi, langsung ini. Siap. Jadi kita gantian nih. Iya, iya. Jadi pertama saya coach, Pak Yonatan Kuace seperti baru-baru. Iya, siap. Kita mulai ya. Iya, siap. Baik. Halo, selamat sore Pak Nathan. Selamat sore juga Pak Elvis. Hai, Pak Nathan. Apa kabarnya ini sore hari ini? Baik. Pak, dalam keadaan baik, sehat selalu. Iya. Kondisi fit. Baik, Pak Nathan, bagaimana baru-baru kita sempat bincang-bincang sedikit, ada sedikit keluhan dari Pak Nathan, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa keluhannya Pak Nathan dalam beberapa hari ini menyangkut pembelajaran dengan siswa kelas 6 yang Pak Nathan asuh. Ya namanya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita belajar dan selalu berhubungan dengan anak-anak itu pasti ada hal-hal atau persoalan, hambatan-hambatan yang selalu kita temui di lapangan ya Pak. Itu hal-hal yang artinya menurut kita sebagai guru itu makanan dan minuman kita tiap hari. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa bagi kita sebagai pendidik. Jadi mungkin hal-hal apa yang ingin Bapak Elvis sebagai coach yang ingin tanyakan kepada saya sebagai coach, saya memberikan waktu dan kesempatan. Baik, Pak Nathan, baru-baru sempat kita bincang-bincang, Pak Nathan sempat menyampaikan keluhan menyangkut dengan kasus anak-anak yang tidak fokus dalam pembelajaran, anak-anak yang suka ribut-ribut. Begitu ya Pak Nathan ya? Iya, betul. Menurut Pak Nathan, kira-kira kenapa anak-anak melakukan hal demikian? Sampai ribut, tidak fokus. Ya, menurut saya kan ada anak-anak yang seperti yang kelas yang saya ampu itu ada sekitar 29 orang. 29 orang itu berarti kita harus tampung 29 karakter. Nah, 29 karakter itu juga ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter yang tidak sesuai dengan aturan
atau perilaku atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, sehingga ada karakter-karakter anak itu yang perlu mesti kita fokus untuk sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari anak-anak tersebut. Ya. Baik, Pak Nathan, dari berbagai karakter itu, kesulitan apa yang Pak Nathan hadapi dalam pembelajaran? Banyak. Namanya ada kesulitan-kesulitan ketika kita belajar, ingin merancang sebuah RPP yang bagus untuk kita terapkan kelas. Justru kenyataannya berbeda ya Pak. Kenyataan di dalam kelas berbeda. Ada hambatan-hambatan yang tidak kita duga. Mungkin di saat saya mengharapkan bahwa saat saya terapkan saya punya RPP di kelas, mungkin anak harus hadir 29 orang. Ternyata kenyataannya baru hadir sekitar 25. Itu kenyataan yang terkadang saya alami. Terus kenyataan kedua, ada anak yang tidak mau belajar. Terus anak yang tidak mau menyelesaikan tugas. Terus ada anak yang terkadang setelah saat kita terapkan kita punya materi atau rancangan RPP yang kita terapkan itu, ada anak-anak sebagai istilah dia sebagai anak hiperaktif dalam kelas, sehingga dia ganggu sini, dia ganggu sana, dia berupaya untuk mengalihkan konsentrasi guru kepada dia, sehingga konsentrasi guru yang pada awalnya kita kan harus fokus pada semua anak, tetapi karena dibuat hal-hal begitu, kita alihkan, kita konsentrasi, kita cara mengajar ya tertuju pada anak-anak yang tadi saya bilang hiperaktif itu. Ya. Baik, Pak Nathan. Jadi ada anak-anak yang sebenarnya kebutuhannya mungkin belum terpenuhi ya Pak Nathan. Iya, yang seperti yang materi yang kita sudah pelajari tentang apa? Ini kebutuhan anak. Ya, kebutuhan anak mungkin salah satu anak-anak tersebut mencari perhatian untuk kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhannya sebagai anak-anak yang datang dengan berbagai macam motif dan berbagai macam latar belakang. Baik Pak Nathan, dengan melihat kondisi karakter anak yang berbeda-beda, ya, jadi persoalannya sudah kita dapat dengan ada yang kehadirannya tidak penuh di kelas, tidak konsen. Jadi kira-kira strategi apa yang sedang Pak Nathan lakukan untuk memulihkan kembali kondisi ini, Pak Nathan? Strategi ya seperti hal sama yang beberapa hari yang sudah pernah kita lakukan, yaitu saya mengelompokkan anak berdasarkan kebutuhan di dalam kelas, seperti kebutuhan kognitif, kebutuhan seperti mencari perhatian, dan kebutuhan lain seperti kemampuan dalam menyerap materi. Itu saya kelompokkan. Ada anak yang mungkin dari 29 orang anak itu mungkin ada sekitar 10 yang menonjol, saya akan kepisah. Nah, dari 29 anak tinggal 19 orang. 19 orang saya pilih lagi. Nah, dari 10 orang yang menonjol, tidak semua harus mungkin semua penurut. Ada lagi yang di antara 10 orang itu ada yang dia cerdas, pintar, tapi hiper, sering mengganggu. Ya, kita harus pisahkan dari sendiri, begitu juga Pak. Begitu pula kelompok 2 yang kemampuan di rata-rata begitu, kemampuan dari kelompok 2 10 orang yang kemampuan rata-rata. Di antara 10 orang juga itu pasti ada yang kemampuan rata-rata, tapi sering ada satu orang dalam situ yang sering mengganggu teman juga.
Nah, begitu pula Iya. kelompok yang ketiga, yang 9 orang ini. 9 orang ini ya istilah di bawah rata-rata mereka punya kemampuan. Dan sebagai guru, nah kalau kita mengelompokkan berdasarkan kognitif atau kemampuan memahami materi itu, berarti ini kita memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak ya Pak. Nah, tetapi di antara kelompok itu juga kita harus pisah lagi karena di situ ada pengganggu, di situ ada hiper, di situ juga. Jadi kelompok yang besar itu mungkin kita harus pisah lagi jadi kelompok kecil-kecil lagi. Jadi terkadang yang kelompok yang hiper itu, halo, ya, halo. saya akan biasa itu saya panggil biar ini dia kerjakan tugas, tidak mengganggu teman yang dekat dia. Saya panggil ame di punya kursi duduk kerja dengan di saya punya meja. Jadi saya panggil ame di punya kursi, dia duduk kerja tugas di saya punya meja. Jadi sehingga anak yang tadi yang di bawah itu yang tidak pendiam, dia tenang menyelesaikan tugas, dia tenang menyelesaikan tugas dengan tenang tanpa gangguan dari si yang hiper ini, yang anak suka ganggu. Baik, Pak Nathan. Jadi ternyata Pak Nathan telah mempersiapkan strategi ya. Ternyata anak-anak ini memiliki kebutuhan belajar masing-masing ya, yang sering ribut dengan yang mungkin gaya belajar anak masing-masing ya, Pak Nathan. Sudah sangat luar biasa ya, apa yang telah Pak Nathan lakukan. Jadi kira-kira dengan itu bagaimana tindak lanjutnya setelah tindak lanjut dari pengelompokan yang telah Pak Nathan lakukan itu? Hasilnya tindak lanjut setelah pengelompokan, tindak lanjut saya memberikan materi yang telah saya rancang, walaupun saya rancang untuk diserap untuk 29 otot, tapi saya akan pilih materi itu tersendiri. Saya memberikan yang paling sulit untuk yang mampu. Ya, saya memberikan materi yang artinya materi yang sulit untuk yang mampu, yang sedang untuk yang rata-rata, dan yang paling ringan untuk yang di bawah rata-rata. Ya. Baik Pak Nathan. Jadi saya kira luar biasa sekali apa yang telah Pak Nathan lakukan. Semoga apa yang telah Pak Nathan lakukan dengan pengelompokan murid berdasarkan gaya belajarnya, di situ Pak Nathan sebenarnya telah menjalankan pembelajaran diferensiasi ya Pak Nathan ya. Yeah. Semoga apa yang Pak Nathan laksanakan bisa berjalan dengan baik dan kembali memulihkan murid-murid yang Pak Nathan bimbing ya. Pak Nathan ya. Baik ya Pak Nathan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi ya. Saya sebagai cuaca lagi. Pak Nathan sebagai coach. Iya, baik. Baik. Dan saya mengangkat tema Pak Nathan, ya. Saya mengangkat tema dari saya yaitu ini banyak siswa yang di luar kelas. Jadi mungkin saya sedikit memberi gambaran banyak siswa yang di luar kelas saat saya melakukan pembelajaran. Tema banyak siswa di luar kelas? Iya. Persoalan pembelajarannya banyak siswa di luar kelas. Ya, baik. Selamat sore Pak Elvis. Sesuai dengan tema yang Pak angkat di sini, banyak siswa yang sering ketika Pak Elvis ada dalam ruangan atau bersedia untuk mengajar, ada siswa-siswa yang mungkin dia sengaja atau tidak sengaja dia berada di luar kelas. Padahal orang tua
orang tua di rumah pasti tahu bahwa anak-anak datang di sekolah, anaknya pasti ada di dalam kelas untuk belajar. Ternyata dia datang tapi dia tidak ada di kelas, dia ada di luar kelas. Ya, itu menurut Pak Ilvis adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan sebagai Iya. seorang pendidik. Iya, Pak Iya. Ilvis. Iya. Baik. Selamat sore Pak Nathan. Iya, Ini ada selamat hal sore. yang Ya. ingin saya sampaikan. Dalam pembelajaran beberapa kali di kelas yang telah saya lakukan, setiap kali saya berada di kelas, tetapi saya mendapati siswa di kelas saya selalu kurang. Kadang 50%, kadang 60%. Iya, Tingkat iya kehadiran betul. siswa tidak pernah penuh. Jadi saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak pas dengan pembelajaran barangkali. Begitu Pak Nathan. Iya. Jadi apa tujuan dari pertemuan kita saat ini, Pak Ilvis? Ya, tujuannya untuk mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Ilvis ketika pada di kelas, ya Pak Ilvis. Iya, pertama-tama itu Iya. bahwa saya sangat ya mungkin merasa terganggu dengan pembelajaran, bahwa pembelajaran tingkat kehadiran anak tidak penuh dalam ruang pembelajaran saya. Iya, Jadi baik. begitu Pak Nathan. Ya, jadi itu adalah suatu kasus yang harus menuntut kita sebagai seorang pendidik harus ambil tindakan, ya Pak Ilvis. Ya, pertanyaan apa saja yang sudah dibuat oleh Pak Ilvis untuk tangani permasalahan ini? Ya, pertama-tama saya sudah sering memberikan peringatan, memberikan teguran kepada anak-anak ini, tetapi saya pikir tidak terlalu memberikan efek atau memberikan dampak yang positif, dan saya melihat belum begitu ada perubahan yang terjadi. Jadi tingkat kehadirannya tetap masih rendah di beberapa pertemuan terakhir ini, Pak. Ya, itu dengan kehadiran ya siswa yang artinya di rata-rata tuh 50% saat Pak Ilvis di dalam kelas, ya. Ya, itu apa tujuan dan rencana jangka panjang buat Pak Ilvis untuk tangani permasalahan ini? Tujuan dan rencana jangka panjang untuk Bapak Ilvis untuk tangani permasalahan yang harus kita selesaikan, apa tujuannya? Rencana jangka panjang. Ya. Pak Ilvis. Halo? Tolong ulang yang pertanyaan tujuan Ya. tadi, mungkin ini apanya belum dihidupkan jadi tidak kedengaran. Siap. Ya. Jadi Pak Nathan, setelah saya mendapati beberapa persoalan yang sepertinya media pembelajaran yang saya pakai kurang bagus, dan juga metode pembelajarannya belum begitu merangkul, sehingga saya lagi sementara mencoba beberapa metode pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk mereka, dan pembelajaran yang saya gunakan sementara ini yang berbasis IT. Contoh pada pelajaran PKWU, saya menampilkan berbagai produk-produk melalui LCD proyektor, bagaimana orang melakukan produk-produk, mengerjakan produk-produk seperti di daerah
Jawa ya, ada ukiran Jepara, dan itu yang sedang saya lakukan dengan tujuan untuk menarik kembali minat siswa untuk mengikuti pembelajaran saya di kelas. Ya, ya itu tujuan jangka panjang mungkin selama ini yang Bapak Elvis lakukan adalah mungkin setelah ini Pak Elvis merefleksi diri ya, merefleksi diri, mungkin ada kekurangan-kekurangan dari diri Pak Elvis sehingga anak-anak tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran ya, mungkin sebagian besar kan ada 50%, sebagian anak yang mungkin saat Pak Elvis masuk hanya mungkin ceramah dan habis lalu mereka tidak tertarik untuk ikuti pelajaran dengan seutuhnya. Dan ternyata permasalahan yang rencana tujuan jangka panjang dari Pak Elvis ini adalah setelah mengevaluasi diri dan merefleksi diri, ternyata masih Pak Elvis sadar bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang Pak Elvis belum buat untuk peserta didik, termasuk ada salah satu adalah kekurangan media pembelajaran dan menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran dan sebagainya, dan itu menurut saya itu permasalahan untuk semua anak, karena tipe anak zaman sekarang Pak Elvis, mungkin zaman anak kalau zaman kita ya guru berbicara di depan ya itu kita dengar sampai, nah tipe anak zaman sekarang dia harus kebanyakan visual dia lihat, amati dan dia tangkap. Itu tipe anak-anak zaman sekarang, dan itu kita sebagai guru kita harus dapat menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang kelemahan yang sudah Pak Elvis sendiri sudah mendeteksi diri bahwa setelah merefleksi diri bahwa mungkin ada kekurangan yang saya buat selama ini, sehingga saya akan bersedia untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga mungkin kehadiran dari 50% mungkin meningkat menjadi 80 atau 90% orang anak. Ya, itu yang sudah disampaikan tujuan jangka rencana dan tujuan jangka panjang yang sudah dilakukan oleh Bapak Elvis. Pak Elvis, saya akan tanya lagi, apa saja tujuan akhir setelah mendeteksi segala kekurangan dan kelemahan yang Pak Elvis miliki dan akan merubah cara mengajar Pak Elvis? Apa tujuan akhir yang akan dibuat oleh Pak Elvis untuk anak-anak? Baik, selanjutnya saya ingin selalu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya mengelompokkan mereka juga seperti sesuai kebutuhan belajar dan gaya belajar mereka, seperti auditori, visual ataupun kinestetik. Saya akan memanfaatkan media-media yang menarik, baik video atau visual atau audio, supaya siswa mungkin lebih senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak. Gitu. Ya, setelah Pak Elvis mendeteksi segala kekurangan dan sudah menerapkan di dalam kelas ya Pak. Yang saya tanyakan, apakah sudah tingkat keberhasilan atau presentasi keberhasilan yang mungkin Pak Elvis sudah dapatkan dari perubahan-perubahan dari kekurangan yang sudah dipenuhi, sehingga presentasi kehadiran siswa yang hadir di dalam kelas itu kira-kira berapa? Ya, kalau saya melihat, kalau misalnya saya menggunakan pembelajaran yang ceramah atau tingkat kepuasan siswa barangkali kurang, sehingga kehadiran mereka kecil. Tetapi beberapa kali saya melihat saya menggunakan media yang baik,
justru kehadiran mereka banyak dan mereka sangat antusias mengikuti pembelajaran. Jadi saya pikir mungkin belum sepenuhnya hadir semua, tetapi saya lihat ada perubahan cukup baik. Saya sekitar 70-80% kehadiran siswa untuk partisipasi dalam pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Ya, baik ya, itu setelah melakukan perubahan ya presentasi keberhasilan ya berkisar antara 70-80% ya Pak Idris. Ya itu anggap termasuk salah satu keberhasilan dalam membuat rencana perbaikan dalam pembelajaran. Dan setelah Pak Elvis melakukan semua itu dan sudah memperoleh presentasi yang kalau nilai sekitar 70-80 itu sudah termasuk baik. Ya, bukan sangat baik tapi sudah termasuk baik. Ya, hanya mungkin sekitar 20%, yaitu mungkin terkadang ada yang alpa, ada yang tidak hadir, atau ada yang sakit ya, Pak. Begitu. Nah, itu biasa dialami oleh guru-guru yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ya, setelah melakukan penilaian dan evaluasi diri, apakah rencana yang sudah Pak Elvis terapkan dan sudah berhasil, apakah nanti dilanjutkan kok atau hanya cukup sampai di situ saja? Ya, saya pasti berharap yang terbaik apabila namanya kita guru, kalau pembelajaran yang berhasil pasti akan kita pertahankan bahkan tingkatkan. Jadi saya melihat kalau memang progresnya baik, semakin hari semakin baik, akan terus saya pertahankan dan bila perlu saya akan meningkatkan dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi dari sekarang. Begitu, Pak. Ya, jadi menurut saya juga hal yang termasuk kita sebagai CPG atau guru penggerak yang sudah menerapkan hal ini, tentunya hal itu juga pasti dialami oleh teman-teman guru kita yang tidak berkecimpung dalam pendidikan guru penggerak yang seperti materi yang kita saat ini lanjutkan. Mungkin seperti materi-materi yang sudah kita lewati, bahwa kita sebagai inisiator atau motivator buat teman-teman kita yang lain supaya kalau bisa mereka dapat meniru membiasakan diri sesuai apa yang kita terapkan kepada anak-anak, sehingga mungkin saat ini Pak Elvis pegang di kelas di sebagai guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yang lain juga terapkan seperti yang Pak Elvis lakukan, sehingga anak-anak itu terbiasa. Artinya kita sampaikan bahwa ternyata setelah saya mengdiagnostik kebutuhan anak-anak punya kelemahan di sini, atau anak-anak ini tertarik hanya dengan kalau kita harus menyediakan materi dengan berbagai media dan media PowerPoint, itu situ anak-anak tertarik untuk mengikuti pelajaran, dan hal ini sudah saya lakukan dan berhasil. Ya, berhasil. Itu sebagai kita sebagai guru penggerak, kita harus motivasi teman-teman yang mungkin saat ini tidak ada bersama kita di dalam ruang seperti ini, tapi kita sebagai agen perubahan untuk menyebarkan hal-hal baik kepada mereka, sehingga mereka pun dapat menerapkan seperti yang kita lakukan. Maka termasuk kesuksesan kita, berarti mereka juga anak-anak sukses bersama-sama dalam suatu lingkup pendidikan. Ya,
mungkin itu hal yang saya sampaikan sebagai quotes dalam percakapan ini, Pak Elvis. Jadi hal baik yang sudah pernah kita dapatkan setelah kita berupaya melakukan suatu diagnostik mengenai kemampuan anak dari ini si A dan si B. Pasti kita guru sebagai guru penggerak punya pengalaman lebih, dan kita akan memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu, sehingga seperti yang dikatakan bahwa dapat ketika anak ada di sekolah, segala kebutuhannya yang untuk belajar sudah terpenuhi, maka disitulah guru-guru akan berhasil. Nah, itu hal yang saya sampaikan untuk kita pada diskusi pada siang ini, dan mungkin kita berdua berdiskusi mungkin apa yang harus ditambahkan disampaikan oleh Pak Elvis. Saya berikan waktu dan kesempatan tentang diskusi yang baru kita saat ini dijalankan. Terima kasih untuk terima kasih untuk Pak Nathan. Jadi saya sangat antusias untuk rencana aksi yang telah kita simpulkan tadi. Kalau bisa sedapat mungkin dilaksanakan sepenuhnya demi mendapat kualitas pembelajaran yang baik dan berpihak kepada murid. Mungkin itu saja. Iya. Itu saya lihat itu kita masih ada waktu sedikit, karena kita punya waktu di sini harus 1 jam, Pak Elvis. Jadi setelah saya sebagai coach, Pak sebagai coach, hal-hal apa yang harus disampaikan atau masukan-masukan yang disampaikan oleh Pak Elvis kepada saya berikan waktu supaya refleksi kekurangan yang harus saya perbaiki dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Elvis. Saya berikan waktu karena kita punya waktu masih ada sedikit, baru kita ke main room. Baik, mungkin refleksi singkat yang pertama-tama bahwa dari proses coaching ini, terima kasih Pak Jonathan sudah sangat membantu saya sebagai coach menggali potensi diri saya, menemukan solusi terhadap persoalan saya. Dari bimbingan, pertanyaan tuntunannya itu membawa saya sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, saya harus lakukan dan sampai kepada tanggung jawab saya. Pada kesimpulan terakhir di mana saya harus tadi menciptakan pembelajaran yang dengan model dan metode yang beragam, metode yang menyenangkan, media yang menyenangkan, pembelajaran yang pastinya sudah melakukan asesmen terhadap anak supaya ini saya tahu kebutuhan belajar anak, ya. Saya tahu gaya belajar anak, dan saya yakin kalau semua itu dijalankan dengan baik, dijalankan dengan sepenuh hati, pasti kita akan mendapatkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu Pak Nathan. Ya, baik. Terima kasih juga. Saya akan merefleksi diri terhadap apa yang sudah tadi Pak Elvis tanyakan kepada saya sebagai coach. Saya juga sebagai guru pasti punya kekurangan, keterbatasan dalam mendidik. Oleh karena itu, sesuai ilmu yang sudah kita peroleh, kita harus pertama-tama mengetahui kemampuan dan mendiagnosis kebutuhan anak masing-masing, sehingga kita tahu
bahwa oh dia datang dengan tujuan ini, oh dia melakukan ini karena untuk ini. Nah, supaya kebutuhan-kebutuhan ketika dia ada di dalam kelas, kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, maka anak-anak ini dia akan pulang bawa sesuatu. Jangan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mungkin saat dia ribut, saat dia ganggu teman, mungkin dia butuh perhatian untuk membutuhkan apa yang guru memberi perhatian terhadap dia, sehingga kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang, mungkin tanyakan apa yang harus disampaikan terpenuhi, sehingga dia tidak menjadi beban dalam pribadi, tapi ketika kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan tenang dan akan senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan itu materi dan motivasi baru yang sudah Pak Ilvis sampaikan kepada saya, dan sebagai guru ya ilmu-ilmu yang telah kita peroleh dalam diskusi-diskusi ini akan saya terapkan di dalam lingkungan pendidikan di mana saya bertugas. Dan akhirnya semoga atas kerjasama yang baik yang telah kita lakukan, saling memberi masukan, saling tukar pikiran sebagai teman sejawat dalam mengembangkan tugas masing-masing di tempat kita. Kita saling memotivasi hal-hal baik yang harus kita lakukan. Ya, saya yakin bahwa ketika kita merencanakan suatu hal yang baik untuk diterapkan kepada orang lain, di situ Tuhan akan cabut tangan untuk kita dan kita akan berhasil. Itu yang saya sampaikan, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yonatan. Selamat sore. Selamat sore. Untuk praktik baik. Ya. Kita waktunya kayak tadi kita waktu 1 jam, kita sudah kita kayak masih lagi 10 menit lagi Bapak Ilvis. Lagi 10 menit. Kita kan tadi 16:29 kita harus habis dengan 17:29. Jadi waktu kita masih 10 menit lagi. Jadi silakan. Kita menunggu instruksi untuk Mas. Karena ini direkam, jadi saya takut nanti. Iya, siap. Kita mau bahas ulang. Iya. Jadi kita hanya kasih kesimpulan akhir, refleksi akhir yang apa yang kita sudah buat ya termasuk ya. Terima kasih. Bersabar sedikit Pak.
Pak Elvis sama Pak Yonatan, kenapa dimatikan, Pak? Ya, siapa Pak? Kameranya jangan dibuka, Pak, jangan ditutup. Ini sementara direkam soalnya. Ya, jangan ditutupi ya kameranya, tetap terbuka. Lalu jangan lupa membuat refleksinya. Refleksi itu sudah ada di grup. Itu latihan masing-masing buat refleksi. Itu juga direkam ya, refleksinya. Mau tanya Ya, sedikit, lakukan refleksi masing-masing, satu mendengar, satu berbicara. Oh, refleksi langsung, Bos. Ya, pokoknya jangan pikirnya matikan kamera, ini lagi direkam. Ya, Oke, semangat. Ya. Ada di grup Panatan ini refleksi. Di grup Iya, siap. Tadi kita sudah lakukan tapi kayaknya belum lengkap. Iya. Baik, nanti mungkin saya duluan ya, saya tanya ke Pak Yonatan. Baik, Pak Yonatan, kita sampai pada tahap refleksi. Dari apa yang kita lakukan, mungkin Pak Yonatan bisa sampaikan kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik. Ya baik, selama percakapan ya seperti kita tahu bahwa berjalan baik dan lancar, Bapak. Hal-hal baik yang saya tangkap dari percakapan kita ini adalah kita sudah saling tukar pikiran, saling memberi masukan, terutama ketika saya sebagai coach, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Elvis sebagai coach menggugah, membuat saya sadar bahwa ketika hal-hal yang saya menganggap diri itu seberes, tapi hal itu muncul kembali ditanyakan dan saya dapat merefleksi diri. Saya menemukan hal baru yang sudah dipertanyakan oleh Pak Elvis sehingga sesuai dengan jawaban-jawaban yang saya sampaikan bahwa saya sebagai guru akan dapat menyelesaikan tantangan-tantangan sesuai dengan pertanyaan dan akan saya selesaikan di lapangan ketika bersama siswa-siswa. Dan hal positif yang akan saya kembangkan sesuai dengan ilmu dan masukan dari coach. Sebagai coach, saya akan tingkatkan ketika berada di dalam kelas. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Baik, Pak Nathan. Mungkin dari proses coaching yang telah kita lakukan, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin bisa dijelaskan. Hal-hal mungkin yang bisa diperbaiki. Mungkin selama proses coaching kita ada hal yang masih kurang atau apa yang perlu diperbaiki atau apa bisa diutarakan di sini, Pak. Selama coaching kita kan kita juga dibatasi oleh waktu ya, Pak Elvis. Kita juga dibatasi oleh waktu dan tetapi rambu-rambu atau rambu-rambu pertanyaan yang menyangkut kegiatan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita sudah terpatri di dalam pribadi saya, dan ketika saya berada dalam kelas, saya ingat kembali apa yang atau saya ingin merefleksi, memperbaiki diri, saya ingat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Pak Elvis, dan saya akan kembali, bukan bertanya saya akan hubungi Pak Elvis untuk bertanya lagi, tetapi saya akan tanyakan diri saya sendiri sebagai seorang guru. Tanyakan diri saya, apakah saya sudah berhasil buat itu atau tidak? Apakah saya sudah menyelesaikan ini permasalahan itu tidak? Itu nanti saya akan tanyakan kepada diri saya sebagai seorang guru, karena percakapan kita di sini cukup di sini jangan berakhir, tetapi
pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut akan saya tanyakan kepada pribadi diri saya sendiri sebagai seorang pendidik. Ya. Baik, terima kasih Pak Nathan. Mungkin ada hal yang mungkin mau Pak Nathan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching hari Ya, ini? hal-hal yang saya akan tingkatkan, saya perbaiki ya, seperti yang saya sampaikan bahwa di pendidikan anak di sekolah dasar berbagai macam hal yang kita sarapi, yang kita harus membutuhkan kesabaran kita sebagai seorang pendidik itu banyak hal, tetapi hal-hal kita harus fokus pada hal-hal yang skala prioritas ya Pak, hal-hal yang penting yang kita harus fokus untuk selesaikan supaya tidak mengganggu atau supaya dapat mengakomodir kebutuhan anak, supaya anak-anak ketika dia ada di dalam lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, dia dapat belajar dengan baik dan pulang membawa hasil dengan baik ke rumah. Baik, terima kasih Pak Nathan untuk refleksi singkat yang sangat berarti. Baik, itu Pak Nathan dari saya sebagai coach. Sekarang Pak Nathan mungkin bisa tanyakan ke saya sebagai coach, Pak Nathan sebagai coach. Oh, baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang kita bergantian peran dan saya sebagai coach dan Pak Ilvi sebagai coach. Setelah kita berdiskusi tentang berbagai hal yang sudah dijawab oleh Pak Ilvis dan mungkin setelah kita mendeteksi permasalahan dan Pak Ilvis sudah menyampaikan permasalahan dan kita sudah berdiskusi bersama, mungkin hal-hal baik apa yang akan Pak Ilvis lakukan untuk tindak lanjut dari hal-hal yang kita sudah atau kasus yang kita sudah peroleh ini. Baik, terima kasih Pak Nathan. Jadi dari selama proses coaching yang sudah kita lakukan, Pak Nathan sebagai coach dan saya sebagai coachi, ada hal-hal baik yang tentunya dapat saya pergunakan untuk saya manfaatkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Manakala hal baik itu yang pertama, Pak Nathan sudah menuntun saya sebagai coachi, saya wajib menemukan potensi diri saya untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi dalam pembelajaran. Yang berikut yang mungkin perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah proses coaching ini kita harus terus belajar dari tahap ke tahap supaya proses coaching yang nanti kita lakukan di sekolah terhadap murid-murid kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu hal yang baik dan hal yang perlu ditingkatkan. Begitu, Pak. Jadi baik, hal-hal baik yang telah kita peroleh, kita saling tukar pikiran dari diskusi atau percakapan di antara kita sebagai coach dan coachee. Saya rasa juga kita sudah banyak memperoleh masukan-masukan atau untuk hal-hal yang baik untuk kita terapkan bagi anak-anak kita ketika kita berada dalam lingkungan tempat tugas kita masing-masing. Ya, baik Pak, saya akan ya.
Ini kita belum kembali ke main room kan. Saya punya ini tidak bisa. So, kembali ke main room. Belum tahu ini Pak, waktu sudah lewat. Belum, di main room masih tetap Pak Cesi dan Ibu Minartini. OTW main room sudah Pak, Betsuke main room ini. Atau? Ini klik mana, di mana? Kayak Tunggu Pak, jangan keluar, tunggu ya. oh. Kasih kirim ini, lihat